akan menjelaskan tentang kekuasaan dan politik. Nah, di kekuasaan, yang pertama itu ada terminologi kekuasaan. Nah, terminologi secara umum dapat digunakan bagi seorang pemimpin, baik formal maupun informal. Nah, kadang power dikaitkan dengan kekuatan. Nah, authority sejenis kekuasaan yang terkait di dalam jabatan, posisi yang dipegang oleh orang. Authority wewenang yang dibatasi oleh tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh power, dalam arti authority mempunyai hierarki sesuai struktur. Nah, yang pertama itu menurut Thomson James, kekuasaan adalah gejala struktural yang pokok dan harus dikuasai dan direkayasa oleh pemimpin organisasi. Nah, yang kedua yaitu dinamika kekuasaan dan kewenangan. Nah, di sini untuk memahami kekuasaan dan kewenangan secara utuh, maka kita harus menelusuri terlebih dahulu dinamika dalam kekuasaan dan kewenangan. Nah, kekuasaan dapat berlangsung dengan baik dan kepatuhan dapat dipertahankan. Kepatuhan yang muncul biasanya karena instrumen dalam berkuasa cocok. Nah, kecocokan yang muncul atau kepatuhan berada dalam banyak dimensi. Nah, yang pertama yaitu dimensi ideologi. Nah, kaitannya dengan pemahaman di ideologi ini kaitannya dengan pemahaman tentang suatu dari seseorang. Nah, di mana pemahaman tersebut memiliki titik nilai yang sama dengan cara pandang orang lain yang diikutinya. Nah, ada kesamaan dalam cara pandang ini akan menjadi dasar dalam kekuasaan. Jenis yang bisa digunakan adalah melalui penggunaan sejumlah indoktrinasi yang membawa orang dalam kesamaan cara pandang tersebut. Nah, yang kedua ada ekonomi. Nah, di ekonomi ini diajarkan bagaimana memperoleh hasil dengan jumlah usaha yang dilakukan sebagai perseorangan atau dalam bentuk badan usaha penguasa sumber daya dana di hidup orang lain. Nah, yang ketiga ada politik. Nah, di sini politik adalah kegiatan di mana orang bernegosiasi, berkolaborasi dan bekerja sama untuk power. Nah, politik adalah sebuah bentuk kegiatan dalam memainkan peran sebagai sentral pusat dari suatu kelompok mayoritas atau kelompok mayoritas yang mewakili kelompok mayoritas. Nah, yang keempat ada budaya. Nah, di sini hasil atau karya yang menjadikan orang secara tidak sadar terpolakan perilakunya. Nah, atau yang secara sadar merasa baik mengadopsi menjadi bagian dari perilakunya. Budaya masa bodoh atau primisif. Nah, yang ketiga ada target atau tujuan. Nah, target akhir dari kekuasaan adalah kepatuhan, akan tetapi perlu dilihat sampai sejauh mana kebutuhan itu muncul. Nah, kebutuhan yang muncul memiliki kadar yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini menggambarkan tingkat efektivitas kekuasaan yang dimilikinya. Nah, sekarang kita memasuki di kebijakan dan kekuasaan politik. Nah, yang pertama itu adalah kekuasaan politik dalam pendidikan. Nah, di sini dijelaskan kebijakan adalah sebuah bentuk produk yang memungkinkan masyarakat dapat hidup dengan teratur dan saling ketergantungan. Secara simbiosis mutualisme, kebijakan tidak memihak terhadap kepentingan salah satu orang, kelompok. Nah, dengan kebijakan yang dibuat memberikan peluang kepada setiap orang untuk dapat bekerja dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, yang kedua ada kebijakan dalam bidang pendidikan adalah sebuah upaya untuk mengatur pendidikan sehingga memungkinkan setiap orang dapat masuk ke dalamnya dan setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang kedua ada kekuasaan dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu kekuasaan transformatif. Nah, di sini proses terjadinya hubungan antara kekuasaan tidak ada bentuk subordinasi antara subjek dengan subjek yang lain. Yang kedua yaitu kekuasaan transmitif. Nah, terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek-subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri. Nah, orientasi kekuasaan ini bersifat legislatif. Dengan demikian, yang terjadi dalam proses pelaksanaan kekuasaan adalah suatu aksi dari subjek kekuasaan yang bersifat robotik karena sekedar memberi atau dituangkan ke dalam suatu benjana subjek yang bersangkutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.